Apakah Anda mau menikahi saya? Wow, yang jomblo tuh udah yap gitu. Wait, tapi jangan jawab dulu ya. Temen Anda namanya Ana, ya mau ngajak Anda nih ke coffee shop. Ketemu dengan temennya yang namanya Agus. Pengen ngobrol-ngobrol dan mengenalkan. Jadi akhirnya kalian ketemu dengan Agus di coffee shop, ngobrol-ngobrol, dan Ana nih mempromosikan temennya Agus ini. Agus tuh cakep, Agus itu orangnya taat agama. Udah pokoknya oke banget deh orangnya gitu kan. Terus sambil ngobrol-ngobrol setelah 1 jam, Ana meninggalkan kalian berdua nih, Agus dan Anda, untuk berdua untuk saling menjajaki dan mengobrol. Wah, kayaknya rame banget dan fun gitu ya. Setelah ngobrol mungkin 1-2 jam, Agus tuh menanyakan, "Will you marry me?" Apakah Anda mau menikah dengan saya? Apa nih jawabannya kalau Anda setelah kenalan 2 jam kemudian Anda dilamar? Mungkin bisa taruh di chat nih. Ya, 1, tidak 2. Oh, jawabannya no semua nih ya. Jawabannya no semua. Sekarang kalian bisa bayangkan nih ya, kalau kita punya demo meeting Toastmaster. Teman Anda ngajak nih untuk datang ke demo meeting, bilang bahwa oh Toastmaster tuh bagus, saya nih udah kenal berapa tahun nih, dan saya benar-benar merasa manfaatnya. Nah, ini kan sama dengan melamar kan, kemudian ditanya di akhir demo meeting setelah ngobrol nih 1,5 jam, 2 jam, will you marry me? Do you want to become a member? Apakah Anda mau menjadi member Toastmaster? Jawabannya bisa ya dan tidak. Tetapi mungkin banyak tidaknya kalau masih baru kenalnya 1 jam, 2 jam. Jadi dalam proses ini sebetulnya apa sih yang dibutuhkan untuk supaya kita tidak langsung meloncat untuk melamar? Apa nih yang dibutuhkan? Mungkin bisa diketik di chat. Rayuan, perkenalan, baru 2 nih yang jawab. Yang lain, gombal, kesan yang menarik. Perlu pacaran nggak ya kira-kira? Untuk lebih kenal? Nah, perlu kan? Ya, perlu. Jadi kita perlu mengenal untuk pacaran. Nah, kalau untuk Toastmaster ini, kalau tadi demo meeting langsung dilamar, pacarannya dalam bentuk apa nih ya? Nah, salah satunya adalah dengan pacaran untuk lebih mengenal Toastmaster dengan join Speechcraft. Nah, ini apa nih Speechcraft? Saya share screen-nya ya. Ini yang kita bicarakan pada hari ini adalah pengalaman praktis saya, karena saya sudah melakukan Speechcraft 1 kali dan saya akan melakukan 2 Speechcraft di bulan Juni. Dan saya mungkin salah satu pengguna digital bundle untuk Speechcraft Toastmaster, salah satu mungkin dari yang pertama, karena baru di launching di Februari tanggal 25, saya beli tanggal 27. Apa itu Speechcraft? Mungkin pertanyaannya begitu ya. Jadi Speechcraft itu adalah versi ringkas padat daripada Toastmaster. Kita belajar mengenai basic dasar daripada kemampuan komunikasi. Dengan mengikuti Speechcraft ini, Speechcrafternya itu mempunyai pengetahuan yang lebih dan juga praktek karena bentuknya workshop, sehingga mereka berlatih untuk berbicara di depan umum. Dan Speechcraft ini itu ada modul yang diberikan oleh Toastmaster. Ini adalah salah satu materi marketing daripada Toastmaster. Tetapi sebetulnya
kalau dari yang pertama itu saya tidak pakai ini pun saya juga bisa mengadakan Speechcraft. Tetapi ini diberikan pada waktu kita beli bundle-nya. Tetapi bentuknya dalam bahasa Inggris. Tetapi ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia karena saya akan mengadakan Speechcraft bahasa Indonesia di bulan Juni. Apa sih tujuannya mengadakan Speechcraft? Atau kita bisa memberikan manfaat kepada komunitas. Jadi kita punya lingkungan, kita pengen mereka bisa mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang lebih baik dengan memberikan dasar-dasarnya. Kemudian yang kedua, itu bisa juga kita untuk penggalangan dana. Tetapi yang dimaksud dengan penggalangan dana di sini, itu adalah yang berkaitan dengan, katakanlah mungkin klub kita, atau suatu kos ya. Karena dari Toastmaster itu tidak diperbolehkan untuk kita mengadakan untuk for profit. Jadi kita boleh mengadakan penggalangan dana mungkin untuk kas klub kita, itu boleh. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memperkenalkan Toastmaster. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita perlu pacaran nih sebelum orang mau bergabung ke Toastmaster. Tetapi namanya orang pacaran itu kan bisa jadi cocok dan bisa juga tidak jadi. Tetapi dengan pacaran ini, orang bisa melihat apakah itu sesuatu yang mereka butuhkan, apakah itu cocok dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat sebetulnya, cuma tidak saya sebutkan di sini, adalah kalau Anda mau mengambil DTM, Distinguished Toastmaster, itu ada salah satu syaratnya, itu adalah mendirikan klub, mengadakan Speechcraft, atau mengadakan youth Speechcraft. Jadi kalau tidak bisa membuat klub, mungkin Speechcraft adalah salah satu alternatifnya. Mungkin beberapa pertanyaan itu adalah, apakah Speechcraft itu berbayar atau gratis? Oleh Toastmaster boleh berbayar, tetapi tidak yang mahal sekali. Jadi karena kita beli ya, karena dari bundle-nya sendiri kita bayar kepada Toastmaster. Setiap bundle itu isinya untuk 5 partisipan, itu harganya $50. Jadi katakanlah per orang itu $10. Karena kalau itu gratis, pada akhirnya yang mengadakan itu yang harus subsidi. Ya. Kemudian juga kalau menurut saya, sebetulnya kalau orang itu tidak membayar, itu mereka tidak akan menghargai. Jadi dengan berbayar, biarpun sedikit, tetapi yang kita butuhkan adalah komitmen. Karena mereka bayar berarti betul-betul niat. Jadi kalau saya mengadakan, saya tidak mau gratis, harus berbayar. Karena kalau barang yang gratis itu tidak dihargai. Dengan berbayar mereka lebih berkomitmen. Ya. Apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan nih untuk mengadakan Speechcraft? Yang pertama yang pasti adalah persiapan. Yang kedua pelaksanaan. Dan yang ketiga itu adalah produk jadinya. Sekarang untuk persiapan. Memasarkan. Ini mungkin yang dari kalian banyak yang bingung untuk persiapan untuk dalam mendapatkan pesertanya. Mungkin banyak pertanyaan, di mana saya bisa dapatkan pesertanya? Ya. Ini untuk memasarkan, ini disediakan oleh Toastmaster beberapa brosur yang kita bisa pakai. Ya, tetapi seperti yang saya katakan, pada waktu saya mengadakan yang pertama, itu saya tidak membayangkan responsnya yang sangat-sangat positif. Karena tadinya saya cuma pengen untuk 5 orang, ya. Dalam mungkin setengah jam gitu ya, itu udah sold out 5 itu. Jadi saya akhirnya kan saya udah broadcast ke beberapa orang, saya delete lagi tuh yang WhatsApp-nya saya delete lagi karena udah penuh 5. Tetapi mereka komplain, loh, saya baru baca kok sudah di-delete, padahal saya tertarik ikut. Akhirnya saya buka lagi 5, 10. Dan itu pun juga cepat habis gitu. Tetapi saya tidak berkeinginan waktu itu karena pertama kali saya tidak mau lebih dari 10. Jadi 10 udah maximum capacity ya. Jadi menurut saya asal kita tahu di mana kita mendapatkan peserta, dan menurut saya banyak orang yang tertarik untuk menjadi peserta. Dan sebetulnya kenapa saya mengadakan yang kedua, nanti yang kedua ini adalah corporate 15 orang. Karena pada waktu saya mengadakan yang pertama, saya tutup di 10 orang. Saya udah terlanjur broadcast, kemudian dia tertarik, dan dia mau mengirim 10 orang lebih. Waduh, saya bilang nggak bisa nih, karena yang sesi pertama udah 10, udah sold out. Akhirnya dia bilang buka sesi sendiri deh, Bu. Untuk anak buah saya.
Akhirnya saya buka yang kedua, 13 orang, karena paketnya 5-an, saya bilang tambah 2 orang lagi jadi 15. Akhirnya kita bikin nanti yang kedua di bulan Juni tanggal 2. Untuk yang kedua ini corporate, jadi satu company ya. Nah, setelah kita mendapatkan peserta, kita kemudian membeli paketnya di Toastmaster. Ini kita ke shop ya, di situ ada digital bundle ya. Ini kalau kita balik, ini bisa juga karena begitu kita beli paket, itu kita dapat bahan pemasaran. Sebelum kita bahan pemasaran, kita nggak dapat yang tadi kayak poster yang saya share itu. Tetapi kalau saya amannya lebih baik kita pasarkan dulu, setelah ada yang berminat, baru kita beli paketnya. Karena paketnya bayar $50 untuk 5 orang. Tetapi sebenarnya pada waktu kita beli paket, itu kalau kita belum tahu tanggalnya, itu tidak apa-apa. Jadi dikosongkan dulu, di situ masih akan ditentukan gitu bisa itu. Ya, yang berikutnya adalah pelaksanaannya. Apa nih yang pelaksanaannya yang kita butuhkan? Satu adalah pemandu. Jadi pemandu itu adalah sama dengan mentor. Ya, kalau dari Toastmaster-nya itu setiap speechcrafter, jadi setiap peserta itu harus ada satu orang yang memandu. Saya pada waktu sesi pertama itu saya pakai 2 orang peserta, 1 pemandu. Sehingga setiap 5 orang saya pakai 3 pemandu. Tetapi dengan berjalannya waktu untuk speechcraft itu tiap sesi tidak 100% yang hadir. Jadi saya merasa sedikit kebanyakan tuh kalau untuk 5 orang 3 pemandu. Sehingga untuk yang berikutnya ini saya pakai 5 orang 2 pemandu ya. Kemudian kita butuhkan juga pembicara sesi pendidikan. Karena untuk setiap sesi speechcraft itu kita ada sesi pendidikan, ada yang 1 sesi, ada yang 2 sesi. Dikasih waktunya 5-7 menit, tetapi yang pada umumnya yang saya lihat efektif adalah 10-12 menit. Karena kalau 5-7 menit itu terlalu pendek. Apa sih yang dibicarakan oleh pembicara sesi pendidikan? Ini nggak usah pusing, karena dari speechcraft itu sudah diberi outline-nya, apa yang harus dibicarakan untuk sesi, untuk pembicaranya itu. Jadi kita kan ada sesi, yang pertama itu adalah selecting topik. Kemudian yang kedua itu ada speech organization, jadi organisasi suatu pembicaraan. Ada juga mengenai purpose, jadi speech purpose. Kemudian ada body language, ada vocal variety. Kemudian selain daripada itu ada bagaimana kita memperkenalkan pembicara. Kemudian ada juga yang final speech-nya pada waktu mereka graduation. Jadi tapi semuanya itu sudah ada di speechcraft. Jadi pembicaranya tuh nggak usah pusing apa yang akan dibicarakan karena outline-nya sudah diberikan. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengambil peran. Ya. Tetapi pengambil peran di sini itu jumlahnya lebih sedikit daripada di Toastmaster. Ini saya share berikutnya. Ya. Jadi pengambil peran ini yang kita butuhkan hanya pemandu acara, penilai umum, pewaktu, dan juga topik spontan. Kita tidak perlu accounter, tidak perlu grammarian, dan tidak perlu ballot counter. Ya, jadi karena tidak ada yang best-bestan itu tidak ada yang terbaik-terbaiknya nggak ada. Ya. Dan biasanya ini untuk pengambil peran ini adalah dari para pemandu. Jadi guide-nya itu merangkap sebagai pengambil peran. Untuk memudahkan, jadi saya sebelum mulai dengan sesi speechcraft, itu saya lakukan koordinasi dengan pemandu, memberikan mereka briefing. Juga kita langsung tentukan untuk pengambil perannya dan siapa yang menjadi pembicara edukasinya. Jadi supaya tidak setiap minggu kita meeting menentukan pengambil perannya, tetapi satu kali jalan, kita setiap minggunya sudah tahu siapa pengambil perannya. Dan juga saya lupa tadi sebutkan bahwa kita di dalam speechcraft ini ada beberapa pilihan. Ya. Jadi kita bisa yang 4 kali pertemuan, 6 kali pertemuan, dan 8 kali pertemuan. Yang disarankan adalah 8 kali pertemuan. Tetapi saya selalu melakukan yang 6 kali. Karena yang pertama 6 kali, nanti saya ini bikin yang kedua 6 kali, dan juga yang ketiga 6 kali. Jadi nanti yang ketiga saya akan bikin speechcraft dalam bahasa Indonesia. Ini produk jadinya apa sih yang kita harapkan? Ini tadi kan saya katakan ini adalah suatu proses untuk kita pacaran nih. Ya. Jadi yang jelasnya pasti supaya pesertanya itu senang dan merasa ada manfaatnya. Pada akhir daripada sesi
Speechcraft itu semuanya mendapatkan sertifikat. Jadi baik mereka yang menjadi pembicara dan datang setiap kali, maupun yang tidak menjadi pembicara atau bolong-bolong datangnya, semuanya dapat sertifikat yang namanya Certificate of Recognition. Ya. Dan ini karena modelnya workshop, jadi pada waktu setiap sesi itu speechcrafternya itu dia harus deliver speech, jadi harus menjadi pembicara. Nah, bagaimana katakanlah dalam saya mempunyai 20 orang katakanlah atau 15 orang, 10 orang, saya bisa selesaikan dalam 1,5 jam. Nah, itu saya bikin breakout room yang satu grupnya, satu breakout room itu 5 orang. Jadi 5 orang itu bicaranya di dalam breakout room yang berbeda. Karena kalau enggak kita tidak mungkin bisa selesai 1,5 jam. Ya. Nah, ini setelah mereka dapat senang, manfaat, dapat sertifikat. Lah, ini kan sudah happy. Kalau mereka merasa cocok sama kayak orang pacaran, kalau cocok akhirnya apa? Menerima lamarannya itu menikah, ya kan? Kalau tidak cocok, ya sudah kita tidak memaksakan dan kita sudah menerima aja. Dan kita tidak berharap bahwa dari yang ikut itu 100% kita cocok sama dengan kita pacaran, mungkin aja belum tentu kita pacaran sekali langsung jadi gitu kan. Jadi dari 10 sama kalau kita menurut saya bisa dapat 50% itu sudah jauh lebih bagus. Jadi dari sini sebetulnya proses dari Speechcraft itu selain memberikan manfaat kepada peserta, meskipun mereka tidak ikut Toastmaster, tetapi mereka mendapatkan basic atau dasar kemampuan untuk berbicara. Ya. Tetapi kalau mereka mau lanjut, mereka bisa menjadi member Toastmaster. Nah, biasanya kalau saya lakukan sebelum akhir daripada acara, itu saya sudah sounding apakah mereka tertarik atau tidak. Jadi saya kira-kira tahu conversion saya kira-kira dapatnya berapa orang yang tertarik. Tetapi kalau mereka merasa tidak tertarik, saya juga tidak mau nagging. Jadi saya tidak mau mengejar-ngejar, tidak. Karena ini kan harus kedua belah pihak merasa happy. Dan mereka merasa ada manfaatnya. Ya. Ini jadi kalau summary-nya, jadi mengapa Speechcraft itu bermanfaat bagi komunitas, kita bisa untuk menggalang dana, memperkenalkan Toastmaster. Persiapannya kita memasarkan, mendapatkan peserta, dan kemudian kita membeli paket digital. Pelaksanaannya yang kita butuhkan adalah pemandu, pembicara sesi pendidikan, pengambil peran, dan produk jadinya adalah mereka menikmati, merasakan manfaat, dan mendapatkan sertifikat, dan menjadi anggota Toastmaster. Semua peserta seperti yang tadi saya sebutkan akan mendapatkan sertifikat. Tetapi apa yang membedakan daripada peserta yang deliver speech? Itu yang deliver speech, itu mereka akan mendapatkan kredit. Jadi pada waktu mereka join Toastmaster, itu semua mereka ada icebreaker. Jadi pada waktu mereka join Toastmaster, kan pathway itu ada icebreaker. Jadi mereka tidak perlu melakukan ulang untuk icebreaker, tetapi mereka mendapatkan kredit untuk icebreaker. Di situ sudah ada nanti kalau speech ini dapat kredit yang mana, speech ini dapat kredit yang mana. Jadi mereka melakukan 5 pembicara. Mereka melakukan 5 kali sebagai speaker. Toastmaster adalah menurut saya salah satu tools yang terbaik yang kita punya untuk memperkenalkan Toastmaster dan memberikan manfaat kepada para peserta atau audiensnya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kita perlu pacaran dulu. Toastmaster adalah salah satu media untuk pacaran. Karena kita katakanlah ini kan dari cold audience, kalau kita katakan dari cold audience, jadi audience yang tidak mengenal Toastmaster sama sekali, kita rubah menjadi audience yang hangat dan yang panas, sehingga bisa menjadi member Toastmaster kalau mereka memang berkeinginan dan merasakan ada manfaatnya. Jadi saya encourage kalian untuk mengadakan Speechcraft, baik apakah itu mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan saya rasa manfaatnya akan sangat-sangat besar untuk terutama klub-klub yang mungkin membernya sedikit dan perlu meningkatkan member. Ya. Sekian dari saya.